Bicara tentang Nabi Muhammad SAW tidak terlalu mengalami kesulitan dalam hal sumber karena adanya Al-Quran dan hadis. Al-Quran merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Setiap turunnya ayat, Nabi memerintahkan untuk ditulis. Kemudian Al-Quran terjaga juga tidak terlepas dari peranan sahabat Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan lain-lain. Untuk dibutuhkan dalam sebuah mushaf disempurnakan lagi pada masa Utsman bin Affan dengan nama mushaf Utsmani. Adapun hadis merupakan berkaitan perbuatan dan persetujuan Nabi terhadap perbuatan para sahabat. Jadi hadis merupakan sumber kedua untuk mengetahui kehidupan dan ajaran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lahir di Mekah tahun 571 Masehi. Beliau keturunan keluarga bangsawan Arab yaitu Bani Hashim dari suku Quraisy, suku yang dipercayai memelihara Ka'bah yang dibangun Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail. Selama tahun-tahun pertama masa kenabian adalah anak bungsu dari Abdullah ikut Abdullah dari anggota keluarganya lahir sedang dan kemudian dari lingkungan masyarakat yang agak luas. Lambat laun gagasan-gagasan baru dan tindakan-tindakan baru yang mereka lakukan itu menimbulkan kecurigaan dan mendapat perlawanan dari kalangan keluarga yang terkemuka di Mekah. Mereka memandang Nabi Muhammad SAW dan ajaran yang disebarkannya sebagai ancaman terhadap kedudukan mereka sendiri. Kaum Quraisy melakukan tekanan-tekanan dan bahkan penyiksaan terhadap beberapa pengikut Nabi yang baru masuk Islam. Hal inilah yang membuat Nabi melakukan beberapa strategi, diantaranya 1. Hijrah ke Habsyi pada tahun 615. Tanda-tanda konkret bahwa Nabi Muhammad SAW akan menjadi pimpinan komunitas baru berdasarkan ajarannya dan terlepas dari komunitas Mekah lainnya. Bulan ke-7 tahun ke-5 kenabian berangkatlah 11 orang laki-laki beserta 4 wanita. Kemudian rombongan berikut menyusul hingga jumlah yang hijrah ke Habsyi mencapai 70 orang. Di antaranya adalah Utsman bin Affan dan istrinya Ruqayyah putri Nabi Muhammad SAW, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Ja'far bin Abi Thalib, dan lain-lain. Mereka melakukan hijrah untuk mengamankan agama yang baru mereka anut, bahkan bersedia melepas keluarga dalam rangka membentuk kehidupan bersama di sebuah negeri asing. Ikatan keagamaan ini lebih kuat daripada ikatan darah. Dengan cara demikian, agama baru tersebut mengancam tata kemasyarakatan yang lama sekaligus menggantinya dengan tata kemasyarakatan yang baru. Kedatangan orang-orang Islam di Habsyi disambut dengan baik oleh Raja Nejus. Bahkan ia memberikan perlindungan dan diizinkan untuk melaksanakan ibadah Islam. Ia juga menolak permintaan suku Quraisy supaya mengembalikan orang-orang mukmin ke Mekah. Di saat pengikut Nabi hijrah ke Habsyi, dia tetap berada di Mekah untuk berdakwah. Dia mendapat perlindungan dari Bani Hashim, bahkan 2 orang tokoh Quraisy masuk ke dalam Islam, yakni Hamzah bin Abdul Muthalib dan Umar bin Khattab. Masuknya Umar ke dalam Islam, di mana awalnya dia adalah musuh Islam yang sangat kuat. Diceritakan bahwa sewaktu Umar akan pergi mencari Nabi untuk membunuhnya, di tengah jalan dia berjumpa dengan Naim bin Abdullah dan menanyakan tujuan kepergian Umar. Umar lalu menceritakan tentang keputusan Nabi membunuh Nabi. Dengan mengejek, Naim mengatakan agar Umar lebih baik memperbaiki urusan rumah tangannya lebih dahulu. Seketika itu juga Umar kembali ke rumah dan mendapati iparnya sedang asik membaca Al-Quran. Umar marah dan memukul sang ipar dengan ganas. Kejadian itu tidak membuat ipar dan adiknya meninggalkan Islam, sehingga Umar meminta dibacakan kembali Al-Quran tersebut. Kandungan arti dan alunan ayat-ayat kitabullah, ternyata Umar begitu terpesona sehingga ia bergegas ke rumah Nabi dan langsung memeluk agama Islam. 2. Pergi ke Taif.
Tahun 10 kenabian dikenal dengan tahun duka bagi Nabi Muhammad SAW, sebab dua orang yang sangat dicintainya telah meninggal dunia, yaitu Siti Khadijah dan Abu Thalib. Kedua orang ini adalah pembela dan pelindung yang sangat tabah, kuat dan disegani masyarakat Mekah. Dengan meninggalnya Siti Khadijah dan Abdul Thalib, orang kafir Quraisy semakin berani mengganggu dan menyakiti Nabi Muhammad SAW. Karena penderitaan yang dialami Nabi Muhammad SAW semakin hebat, maka ia berencana memperluas wilayah hadapannya di luar Mekah. Seperti ke Taif, beliau melakukan perjalanan ke Taif ditemani oleh Zaid bin Harits. Kepergiannya ke Taif untuk menyebarkan Islam kepada pembesar-besar dan kepala-kepala suku di tempat tersebut. Nabi berharap dapatnya diterima masyarakat Taif, akan tetapi harapan tersebut tidak menjadi kenyataan. Bahkan beliau diusir dan dihina dengan cara-cara yang tidak manusiawi. Beliau diusir dan dilempari batu oleh para pemuda kota Taif. Mereka tidak mau mengambil resiko karena mereka pasti akan mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari masyarakat Mekah bila menerima Islam sebagai agama baru mereka. Para pembesar kota Taif menganggap Muhammad adalah orang gila yang terusir dari Mekah berdasarkan informasi yang mereka terima dari Abu Jahal bahwa apa yang diajarkan Muhammad adalah kebohongan besar yang akan menyesatkan bangsa Arab.